dia itu juga mampu menghidupi dirinya sendiri, tapi di waktu yang sama dia punya pengaruh terhadap lingkungannya. Bedanya adalah apakah si wanita itu punya pengaruh ke lingkungannya atau tidak. Assalamualaikum. Ini judulnya The Alpha Girl Guide. Menjadi cewek smart, independen, dan anti galau. Yang menarik dari buku ini, sebelum aku membahas tentang isinya, aku akan membahas tentang latar belakang penulisnya dulu. Kenapa? Karena ini salah satu faktor akhirnya aku beli buku ini dan baca. Buku ini ditulis oleh seorang pakar marketing yang udah sangat terbiasa membuat konten-konten campaign marketing yang tentunya sangat amat paham perempuan, baik secara personal paham perempuan ataupun dalam dunia marketing yang produknya ditujukan untuk wanita, makanya si penulis itu bisa dikatakan udah sangat paham dan mengerti pola pikir wanita. Makanya ini cukup menarik karena bukunya tentang perempuan tapi ditulis oleh laki-laki. Karena kita juga sama-sama tahu ya, kalau semisal bukunya tentang perempuan lalu ditulis oleh perempuan, itu kesannya masih ada bias. Tapi kalau ini ditulis oleh laki-laki, yang notabene-nya kita juga sebagai wanita banyak takut-takutnya. Kalau kita kayak gini, nanti pandangan laki-laki seperti apa? Kalau kita pilih B, pandangan laki-laki seperti apa? Tapi buku ini cukup oke untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan kegelisahan kita yang takut dicap sebagai cewek A, takut dicap sebagai cewek B. Kurang lebih buku ini nanti akan menjelaskan tentang alpha female yang dulunya sebelum menjadi alpha female ya dia adalah seorang the alpha girl. Jadi sebelum menjadi female ya dia sosok alpha girl dulu. Apa sih sebenarnya the alpha girl? Kalau semisal orang awam, kalau mendengar kata alpha itu kesannya seperti cewek-cewek yang galak, yang bossy, atau bahkan yang arogan. Padahal sebenarnya alpha girl itu nggak seperti stigma-stigma yang ada di publik. Kalau berdasarkan buku ini, alpha girl itu adalah sosok perempuan yang dia itu confidence, percaya diri dengan dirinya sendiri, dia tahu apa yang dia mau, lalu dia nggak FOMO, dia nggak gampang terbawa ombak yang mungkin apa yang ada di hadapannya itu menarik, tapi kalau nggak sesuai sama tujuannya, dia nggak akan ikut-ikutan tanpa dia tahu tujuan sesungguhnya apa. Di waktu yang sama, dia juga tetap membina hubungan yang baik dengan keluarganya, orang tuanya, pasangannya, dengan lingkungan, tanpa harus kehilangan jati dirinya. Nah, itulah the alpha girl yang dijelaskan dalam buku ini. Ada dua perempuan. Yang pertama, dia itu dalam pertemanan, misalnya lagi nongkrong, itu dia diem-diem aja. Nggak tahu mau ngomong apa. Tapi ada satu lagi cewek yang dalam pergaulan, dia itu ngomongnya nggak banyak. Tapi sekalinya dia ngomong, orang-orang langsung dengerin apa yang dia omongin. Nah, itu adalah salah satu contoh dari the alpha girl. Banyak yang menjadi pertanyaan adalah apakah alpha female itu sama dengan independent woman? Dan di buku ini dijelaskan juga, kalau seorang alpha female dibandingkan independent woman itu singkatnya adalah, berdasarkan buku ini ya, wanita yang dia itu bisa menghidupi dirinya sendiri, tidak bergantung pada orang lain secara finansial. Tapi kalau the alpha girl atau the alpha female, dia itu juga mampu menghidupi dirinya sendiri, tapi di waktu yang sama dia punya pengaruh terhadap lingkungannya. Bedanya adalah apakah si wanita itu punya pengaruh ke lingkungannya atau tidak. Mungkin aja seorang independent woman, dia finansialnya, dia mumpuni untuk menghidupi dirinya sendiri, tapi kapasitas untuk mempengaruhi orang lain, dia tidak concern ke sana, jadi dia hanya fokus ke dirinya sendiri. Tapi seorang alpha female, dia itu cukup dengan dirinya sendiri, dia mandiri secara finansial, tapi dia juga punya kapasitas untuk mempengaruhi orang lain. Mungkin aja seorang independent woman itu ya mungkin dia nggak terlalu banyak job-job keluar dan dia ya udah fokus ke dirinya sendiri. Tapi seorang alpha female dia adalah yang fokus ke dirinya sendiri juga, tapi dia juga punya dampak ke lingkungan sekitarnya, baik di dunia kerja ataupun di lingkungan masyarakat dan di lingkungan pertemanan. Udah saatnya bisnis kamu go online untuk potensi bisnis yang lebih luas. Kalau kamu belum punya website,
Bisa hubungi kami segera untuk penawaran menarik ya. Ditunggu. Alpha girl atau alpha female itu punya 3 ciri-ciri utama. Yang pertama, dia itu mandiri dan bisa bekerja sama. Karena dia tahu apa yang dia mau, mungkin nggak semua orang bisa sejalan sama dia. Jadi ketika nggak semua yang sejalan sama dia, ya udah dia bisa menjalankan visi hidupnya secara mandiri. Ataupun di suatu saat nanti dia ketemu sosok atau ketemu partner yang punya visi yang sama, punya tujuan yang sama, maka dia pun bisa bekerja sama. Yang kedua adalah percaya diri, bukan arogan. Seorang alpha female itu dia sangat percaya diri dengan apa yang dia mau tanpa harus merendahkan orang lain agar terlihat hebat. Dia tahu dia punya nilai, walaupun nilainya berbeda dengan orang lain, dia tidak akan memandang rendah nilai-nilai yang dianut oleh orang lain walaupun nggak sejalan sama nilai-nilai yang dia anut. Dan yang ketiga adalah dia tahu mau ngapain. Ini adalah titik krusial. Seorang alpha female itu ada yang tahu detail tentang apa yang dia mau, tapi ada yang mungkin dia cuma tahu poin-poin besar aja, tapi dia serius dan fokus dengan apa-apa yang dia pengen. Mungkin ada sebagian wanita alpha female yang udah tahu A sampai Z, dia tahu mau ngapain, tapi ada juga sosok alpha female yang dia cuma tahu poin-poin besar aja, tapi dia dalam perjalanan hidupnya ya dia fokus tentang poin-poin, ngumpulin puzzle yang dia inginkan. Sederhananya, alpha female itu adalah sosok-sosok yang kuat ke dalam, yang dia punya inner strength, yang dia kuat ke dalam, dan kekuatan itu bikin dia nggak gampang goyah dengan hal-hal yang sifatnya FOMO, ataupun distraksi, ataupun tekanan-tekanan dari luar yang nggak bisa dia kendalikan. Mindset alpha female. Kita paham ya, semuanya itu benar-benar berasal dari pikiran. Dan seorang alpha female, dia itu sangat menjaga mindset. Ada banyak wanita di luar sana yang punya potensi besar, tapi mereka nggak berani melangkah. Itu bukan karena mereka nggak mampu, tapi mereka menahan mindsetnya untuk tidak melakukan hal-hal tersebut. Ataupun ada banyak wanita yang mencoba A, B, C, D, sampai Z, tapi ketika dia jatuh, ya udah dia berhenti dan nggak bangkit lagi. Kenapa? Karena mindsetnya udah menyerah duluan, dia sudah merasa, oke, dia nggak mampu, dan akhirnya mindsetnya itu sendiri yang membuat dia stuck sampai titik gagalnya itu. Dalam buku ini ada 3 poin tentang mindset seorang alpha female. Yang pertama, alpha female itu akan fokus pada apa-apa yang bisa dia kendalikan. Hal-hal yang nggak bisa dia kendalikan, ya udah hempaskan, lepaskan, tawakal aja. Kalau sebagai muslim, ya udah tawakal. Contohnya apa-apa yang bisa kita kendalikan adalah mindset kita, tindakan kita. Tapi gimana hasilnya, gimana respon orang lain, itu di luar kendali si alpha female. Yang kedua, belajar dari kegagalan, bukan terpuruk atau meratapi kegagalan tersebut. Sebagai wanita, sebagai manusia, pasti ada namanya up and down, ada gagal-gagalnya, bahkan jumlah gagal itu sebenarnya bisa lebih banyak ketimbang jumlah sukses itu sendiri. Seorang alpha female, dia nggak fokus ke titik dia jatuh dan meratapi itu, tapi dia akan mempelajari, menerima perasaan tersebut, dan mengambil pelajaran-pelajaran di sesi berikutnya. Ya udah, dia akan mengambil hikmah dari pelajaran sebelumnya, dan dia tetap bangkit. Dan yang ketiga, seorang alpha female itu nggak tenggelam dalam drama. Dia tahu dia banyak hal yang tidak bisa dia kendalikan, dia tahu dia pernah gagal, dia menerima perasaan itu tanpa meratapi dengan waktu yang lama, tanpa menjadi drama, dan tanpa menjadi hal-hal yang tidak bisa dia kendalikan atau hal-hal yang membuat dia gagal itu tidak menjadi hal-hal yang dia ratapi di masa yang akan datang. Jadi dia hidupnya itu walaupun banyak hal yang tidak sesuai dengan keinginan, tapi dia tidak menikmati drama-drama kehidupannya dengan berlebihan. Coba kalau kita bawa pakai sampel ya, ada 2 perempuan. Yang pertama, ketika dia punya masalah, dia itu akan mempublish masalahnya, curhat sana-sini, yang bahkan dia curhat itu bukan ke sosok-sosok yang sekiranya bisa membantu solusi dari masalahnya dia. Tapi ada juga perempuan yang ketika dia punya masalah, dia berpikir dan berbicara ke sosok-sosok yang sekiranya mampu membantu permasalahannya tersebut. Menurut kamu mana yang lebih efektif? Cerita ke siapapun, yang penting kita lega, atau kita
hanya menceritakan masalah kita ke sosok-sosok yang sekiranya mampu menjadi solusi ataupun sosok-sosok yang dia itu punya kapabilitas untuk menyelesaikan masalah kita. Menurut kamu mana yang lebih efektif? Dan seorang alpha female, dia tahu ke siapa dia harus menceritakan masalahnya dan bagaimana menyelesaikan masalahnya tersebut. Karena dia punya mindset yang ajak tentang suatu permasalahan. Dia nggak fokus pada masalahnya, tapi dia fokus bagaimana masalah itu diselesaikan. Bukan masalahnya bagaimana, tapi bagaimana menyelesaikan masalah tersebut. Kalau kamu pengen baca buku ini, silahkan klik link di deskripsi. Assalamualaikum.